gitu biar sekalian. Cenderung gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan Bun Ar di channel Inspirasi Bun Ar. Kali ini Bun ditemani dengan Momi Ike. Halo. Kita berada di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan tokoh penggiat kebun perkotaan, urban farming. Bagaimana di wilayah Jakarta Utara yang padat ini dengan lahan yang ada bisa ditanamin dan bisa dibuat hijau. Kita kenalan dengan sosok penggiatnya ya teman-teman. Assalamualaikum Mas Pri. Waalaikumsalam Ibu. Mas Pri sebagai penggiat gimana? Perkenalan dulu dong. Mungkin Mas Pri backgroundnya segala macam. Oh ya, silahkan. baik. Nama saya Supriyono. Saya pengurus Masjid Jami At-Taqwa, jadi secara struktur saya jadi wakil ketua DKM. Kebetulan saya juga yang bertanggung jawab ya untuk kebun hidroponik di rooftop masjid ini. Oke, rooftop ini luasnya berapa ya Mas Pri ya? 225 meter persegi, Bu. Lumayan ya untuk berkebun ya, karena di Jakarta ini jarang-jarang banget bisa mendapatkan lahan seluas itu. Awal mulanya ceritanya nih, tiba-tiba masjid dijadikan kebun hidroponik yang segini luasnya, yang cakep banget, ini gimana ceritanya? Ya, awal mulanya kami pengurus Masjid At-Taqwa, kita melakukan bersih-bersih Bu, dulunya tuh bersih-bersih, rapi-rapi. Ternyata kita lihat di atas rooftop ini bisa kita manfaatkan, karena dengan kita memanfaatkan lahan ini tentunya lahannya jadi terawat, terus bisa kita manfaatkan yang lebih baik seperti itu. Kira-kira udah berapa lama Pak ini? Ya, awal mulanya itu kita awal Covid Bu, jadi ya sekitar tahun 2019 awal, rintisan awalnya. 2020 kali ya? Kan Covid 2020 2019 Oh, 19 Maret, sudah ada ya, ini ya. ada. Oh, Ya. gitu ya. Oke. Berarti dulu memang ini belum didak atau sudah didak ya dulu? Sudah ada Bu, Sudah daknya ada. sudah ada, terus Pemanfaatannya ya itu kita manfaatkan untuk yang lebih bermanfaat ya. Tentunya kan tadinya kan kosong saja. Oh, tadinya hanya kosong. Oke. Kemudian mana yang lebih prioritas? Mengajak masyarakat dulu atau ini membangun dulu? Membangun infrastrukturnya atau membangun ini komunikasi dengan masyarakat? Iya, awal mula kita tentunya komunikasi bermusyawarah dengan sesama pengurus dulu ya Bu ya. Kita sepakati dulu bahwa kita manfaatkan lahan yang kosong ada di atas rooftop ini, tentunya seperti itu. Kita sama-sama berpikiran bahwa kita bisa manfaatkan lahan ini terus untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak tentunya seperti itu Bu ya. Nah, oke, mungkin setelah adanya sarana prasarana ini gimana cara mengedukasi, menginfluence masyarakat supaya ayo kita berkebun nih di atas masjid gitu. Iya. Awal mulanya tentunya kita tahapannya kita sedikit-sedikit ya Bu, sedikit demi sedikit dulu nih, karena ini kan tentunya perlu modal ya untuk ini. Jadi kita tidak bisa langsung sebesar ini. Jadi awal mula kita bikin berapa bak dulu, kita buat bisa menghasilkan seperti itu. Setelah menghasilkan, tentunya kita bisa bertahap mengembangkan media tanam yang ada, gitu, seperti itu ya. Ya tentunya memang kita berpikiran bahwa tujuan utama kita adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat yang ada di sini untuk kita bersama-sama menciptakan kebiasaan atau kesukaan untuk bercocok tanam, karena ini kan kita berada di tengah kota ya, yang tentunya
bercocok tanam ini sangat diperlukan bagi kita semua tentunya. Oke. Nah, untuk bercocok tanam kan harus ada ilmunya. Nah, gimana? Apakah Mas Pri sendiri sudah mempunyai hobi atau ada background tertentu? Iya, awal mulanya kebetulan punya hobi Bu untuk bercocok tanam dan bercocok tanam secara hidroponik karena memang kita lahannya terbatas, tidak ada tanah yang untuk kita tanam seperti itu ya Bu ya. Terus ditambah lagi lahan yang ada ini kan lahan di atas rooftop, jadi tidak mungkin kita bertanam pakai tanah karena akan mengganggu drainase dari masjid ini ya, tentunya seperti itu. Jadi kita pilih metode yang sederhana dan juga bersih, tidak menciptakan membuat kotor terutama saluran-saluran drainase pembuangan ya. Oke. Tadi kita lihat di bawah itu ada ibu-ibu dan bapak-bapak sedang dalam fase menyemai. Ya. Ya. Jadi gimana bisa ada pembagian tugasnya dengan masyarakat? Terus kemudian apakah ada kelompok-kelompok tertentu seperti itu? Iya. Jadi memang kita seperti tadi saya sampaikan bahwa tujuan kita adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat yang ada di sekitar sini untuk terlibat bercocok tanam atau yang biasa istilahnya kita sebut urban farming seperti itu ya Bu ya. Gimana Mami pendapatnya setelah melihat rooftop yang dijadikan kebun seperti ini? Wah, pastinya amazed lah kalau mengetahui sebelumnya ternyata ini kosong, terus sekarang jadi lahan produktif. Jadi wah, ini keren banget, apalagi sampai bisa menghasilkan ya Pak ya. Nah, sekarang aku pengen tahu nih kalau udah panen nanti sayurnya disalurin kemana aja kayak gitu. Iya, alhamdulillah untuk penyaluran hasil panen kami sudah ada. Jadi setiap hasil panen kita sudah ada yang menampung seperti itu. Asik tuh. Ya. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, ya. Bahkan kalau kita tersedia panen di hari-hari yang itu bisa kita setorkan juga. Jadi lumayan ya, seminggu 3 kali, berarti kan sebulan bisa 12 kali nyetor gitu ya. Ya. Wah. Tanamannya apa aja Pak selain kangkung? Ya, jadi kami menanamkan berdasarkan permintaan pasar. Untuk saat ini yang diminta pasar kangkung ya. Jadi kita fokus di kangkung untuk saat ini. Ya. Kalau untuk kayak saya lihat kan tadi ada tanaman buah gitu, mungkin untuk pribadi ya kalau itu yang untuk buah. selingan saja. Jadi ya untuk menghijaukan lahan saja. Kalau yang untuk menggerakkan perawatan di sini, maksudnya untuk operasional semuanya kita dari kangkung. Dari kangkung ini ya. Oh, berarti kalau udah jadi kangkung. kita produksi utamanya kangkung. Oh, kangkung. Oke sih. Karena memang udah ada ininya ya, tempat nampungnya itu ya disalurin. Oh, kalau bayam Brazil gimana Pak? Bayam Brazil untuk pribadi untuk atau selingan aja, ya. Selingan. Untuk hijau-hijau aja. Oh, gitu ya. Utamanya kangkung ya. Kangkung. Oke. Jadi tadi ada seminggu bisa 3 kali panen. Itu pengaturannya seperti apa Mas Pri? Ya, kan kita hitung untuk usia kangkung ini dari sejak semai sampai dengan panen itu kan estimasi antara 19 hari sampai 21 hari. 21 hari. Iya. Gitu. Jadi kita cuma 3 minggu ya. Iya. Oke. Hampir 3 minggu. Jadi kita atur jadwalnya. Kapan kita harus panen, kita tarik mundur, tanggal harus kita semai, harus kita tanam, seperti itu. Pembagiannya seperti apa? Apakah misalkan ini satu kotak ini untuk minggu pertama tanam, kemudian berikutnya itu seperti apa? Iya, kita total untuk saat ini yang produktif itu kan ada 15 bak. Ya, ada 15 bak. Jadi kita tanam itu 2 bak Bu. Jadi kita usahakan tiap kali nanam ada 2 bak. Usia sama gitu ya? Usia sama, iya. Berarti sekali nyetor tuh 2 bak hasil panen dari 2 bak ya Pak? 2 bak, iya. Oke. Sekarang karena ini kan dikelola oleh warga masyarakat ya. Iya. 2 bak ini pembagiannya per RT atau per kelompok tani, atau kan kalau di ini kan kita biasanya ada istilahnya dawis. Nah, itu seperti apa pembagiannya? Oh enggak ya, kalau sudah masuk wilayah produksi tidak dibagi seperti itu lagi. Tapi kita acuannya target tanggal tanam, tanggal panen itu saja Bu. Jadi 2 bak itu siapapun yang nanam harus 2 bak.
untuk bisa panen nanti di tanggal yang setelah kita tentukan seperti itu. Oh, jadi yang punya passion silahkan ayo ikut berkebun di Betul. sini menjadi kelompok dalam Betul. ini gitu ya. Iya, betul. Itu pembagian kelompoknya ada nama-nama tersendiri atau bagaimana, boleh diceritain? Tidak, untuk sementara ini kita belum ada pembagian kelompok. Cuma pembagian tugas saja, Bu. Pembagian tugas si A, si B, bagian semai, si C, si D, nanti bagian nanam, gitu kan. Kemudian selanjutnya bagian perawatan, sampai akhirnya nanti bagian panen, rompes, sampai timbang, dan kita store, sampai ke transportasi pengiriman, seperti itu. Satu ini tuh bisa berapa orang satu kelompok? Satu kelompok, kita total semua ya Bu ya, total semua itu kita melibatkan kan pengurus DKM di sini, terus bagian jamaah juga sama ibu-ibu PKK di RT 02. Seperti itu Bu, totalnya ya banyak Bu, ada 20-an orang ada. Oh, alhamdulillah. Yang terlibat di sini. Ya. Sudah bisa menghasilkan dan ini merubah mindset ya, mindset masyarakat yang tadinya di Jakarta yang penuh dengan polusi ternyata bisa menghasilkan hijau dan menjadi lahan produktif dan menumbuhkan perekonomian ya. Betul. Oke, nanti kita bisa muter-muter ya Mas Pri ya. Boleh, silahkan Bu, silahkan. Sama Di mau tempat lihat apa lain. jenis kangkung yang udah mau Iya, siap panen tuh yang mau kayak siap panen. gimana. Teman-teman Iya. jangan kemana-mana, kita masih bincang-bincang dengan Mas Pri. Kita nanti akan ikut prosesi pemanenan kangkung di atas rooftop masjid ini. Yuk ikutin terus ya. Pagi Pak. Pagi. Dengan Pak siapa nih? Bagio. Pak Bagio. Pak Bagio lagi ngapain ini? Ini lagi nanam untuk bibit kangkung, Pak. Bibit kangkung. Ini umur berapa ya Pak? Ini umur seminggu ya, dari semaian awal dari biji dia. Kita Umur tanam. seminggu. Iya. Terus proses menanam ini berapa lubang ini? Ini satu lubangnya ada 70-an ya, Mbak ya. Terus ini satu bak kita hitung hampir sekitar 1 saat lebih lah ya itu dia. Untuk proses menanam ini butuh berapa lama, berapa hari? Kalau untuk nanam dari semaian ke baknya ini itu nggak sampai seharian ya Mbak ya, tinggal tergantung cepet personalnya ya? aja sih. Oke. Hitungannya Ini dari warga sekitar atau? dari warga sekitar sini juga, dalam arti dari RW 05. Oh, itu dengan Pak siapa? Dari sana Pak Sugeng. Pak Sugeng. Yang Pak Sugeng. Yang satunya Bapak? Ini Bapak Sumadi, Bapak Sumaji. Jadi semuanya ini adalah warga ya? warga 05, warga sekitar sini. Sekitar ini. Iya. Jadi ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang semuanya memang punya minat di bidang kebun, Ya, kebun kota bidang ya. kebun hidroponik ini jadinya. Jadi bagus ya. Ini sudah berapa lama ikut ini? Kalau saya udah hampir 2 tahun ya Mbak. Oh, udah hampir 2 tahun ya, udah lumayan ya Iya. punya pengalaman. Ada nggak warga lain yang tertarik juga ikut bergabung tuh join nanam kayak gini? Ada ya Mbak ya, ada, tapi lebih rata-rata dia lebih dalam arti mencari ilmu ya Mbak ya. Karena kan kebanyakan kan di sini ada RPPRA itu. Oke. Nah ya itu dia kan juga hitungannya kepingin menanam seperti ini, jadinya dia sambil belajar sambil diaplikasikan ke tempatnya tersebut. Oke. Nah, kalau bicara mengenai passion tentang kebun ini, generasi milenial nih, banyak nggak yang tertarik untuk nanam-nanam kayak gini? Kalau untuk saat-saat ini lebih condong banyak ya Mbak ya, apalagi kalau untuk hidroponik ini kan kita nggak terlalu kotor, hitungannya kita harus bermain dengan lumpur atau tanah, lebih sini lebih higienis gitu kalau dibilang Mbak ya, dari segi kitanya dan dari segi tanamannya juga lebih bagus. Kalau saya bilang gitu ya Mbak ya, untuk prospek kedepannya lebih jadi banyak kemungkinannya. anak muda Iya, bagus model dong gini. ya, mereka mau terjun ke dunia urban Untuk farming. dia Ini penanaman. untuk pupuknya bagaimana ini? Umur Ini sekian harinya? kita kan harus pakai alat kayak begini ya Mbak ya. Jadinya kalau dibilang kita ngukur zat keasaman haranya atau apanya. Ada pengukurnya, Iya. boleh dipraktekkan? Jadinya kita harus ukur dia di sini itunya harus 1800 ya Mbak. Tapi ini kan belum pH dikasih air atau pH apa? airnya. pH airnya. Iya, Boleh ppm-nya untuk haranya. Di zoom. Bentar, di zoom.
Nah, di sini kan baru 313 untuk ppm-nya, Mbak ya. Itu menunjukkan Ini apa? kurang 313 jadinya. kurang. Jadi kita harus sampai idealnya 1800. 1800. Untuk menjadi 1800 ya Pak Im. Kita kasih yang dinamakan kayak nutrisinya, Mbak. Nutrisinya itu kayak namanya? berbentuk cairan. Kita untuk namanya kurang tahu ya, Mbak ya, nanti bisa nanya ke Mas Pri ya. Oke. Untuk nutrisinya itu apa, tapi yang saya tahu cuman dia bentuknya kayak bentuk cairan warna merah sama warna hijau. Nanti kita campur, pertama kita kasih warna merahnya dulu, cairan warna merah. Udah misalnya 1 liter warna merah, 1 liter warna hijau, atau 2 liter warna merah, atau terus 2 liter warna hijau sampai 1800 untuk ppm-nya tersebut. Untuk pH-nya kita ngambil 6. Oh gitu ya. Jadi ini rutin ya setiap minggu. Iya, jadi kita setiap itu kita cek lagi untuk nanam, kita cek untuk pH sama ppm-nya. Mbak, jadinya nanti kalau kurang kita tambahkan untuk nutrisinya ya sampai kadarnya. Petugas yang ngasih pupuk ini sama Mas. Mas sebenarnya sih siapa aja bisa ya, Mbak ya. Kita nggak difokuskan satu orang, jadinya siapa aja pun juga bisa. Jadi nanti sewaktu-waktu yang satu orang nggak berhalangan, hadir yang satu bisa gitu. untuk ada ngecek. Tandanya ya, iya. Belum dikasih pupuk. Iya. Gitu. Biasanya kita kan ada grupnya juga, kita bisa saling info di grup tersebut. Gitu ya. Oke. Terima kasih informasinya, iya. Mas. Teman-teman mengasihkan bukan? Teman-teman masih di Inspirasi Bunar. Sekarang kita di samping saya ini ada pengurus DKM Masjid. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Selamat siang. Boleh diperkenalkan Pak dengan Pak Ahmad Zainuddin. Pak Ahmad Zainuddin. Pak Ahmad Zainuddin, gimana ceritanya ini masjid yang di sini yang ada di Sunter ini bisa jadi tempat untuk bercocok tanam warga dan menghasilkan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalnya di masjid ini memang di rooftop ini kosong ya. Kemudian kita berpikir untuk memanfaatkan lahan yang kosong ini menjadi lahan produktif, sehingga kebetulan itu ada salah satu pengurus masjid yang hobinya itu tanaman hidroponik, yaitu Mas Supriyono ya. Nah, dari inisiasi beliau lah kemudian beliau mengawalinya dengan swadaya ya. Dari swadaya itu kemudian ada CSR ya dari salah satu BUMN ya, yang kemudian menambahkan bak-bak ini ya menjadi penuh seperti ini ya, yang ini kemudian dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang menghasilkan profit komoditi, yang saat ini adalah kangkung. Nah, kangkung ini ya setiap 3 hari sekali ini kita jual dengan penampung yang sudah ada di supermarket. Dan dari hasil tanaman ini ya alhamdulillah ya bisa memperkerjakan beberapa orang ya sebagai karyawan yang merawat ataupun memelihara tanaman kangkung ini ya. Dan dari hasil ini juga sudah alhamdulillah sudah bisa mampu menggaji ya mereka semuanya. Dan sebagian juga dari hasil itu kemudian diinfakkan ke masjid seperti itu. Dan ini operasionalnya juga sudah mandiri ya, dari mulai air, kemudian listrik ya, ini semuanya ya diambil dari hasil panen. Oke, jadi dengan adanya kebun hidroponik di atas rooftop masjid ini bisa menjadi alhamdulillah sekarang menjadi sumber pencarian ya, dari warga sekitar ya, betul, dan betul. bahkan bisa berkembang yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan nanti ada warga-warga lain yang bisa bergabung dapat ya. Dan digaji dari hasil hidroponik ini ya Pak ya, Betul, khusus kangkung ya Pak. Betul. Masya Allah. Jadi teman-teman ini benar-benar menjadi motivasi ya. Jadi bagus banget, ini keren bahwa dengan adanya keberadaan masjid
berikutnya mandiri udah ya. Wah. Betul, betul. Dan sebulan sekali juga dari hasil tanaman ini ya kadang kita bagikan kepada jamaah masjid secara gratis. Oh, Ya, secara gratis. teman-teman, hari ini kita ikut panen kangkung di rooftop Masjid At-Taqwa di Sunter. Tadi Bun dan Mumi bersama-sama dengan warga mau ini sebagian sudah ditaruh di box. Ini nanti akan diantar ke pengepul, ke supplier di supermarket. Dalam 1 minggu warga bisa memanen 3 kali dan sekali panennya itu sekitar 20 kilo ya Mumi. Iya. Jadi kalau seminggu 3 kali berarti sebulan dia bisa 12 kali. Masya Allah. Dan hasil panennya ini harus memenuhi kualifikasi. Jadi kualifikasi produk nanti dihilangkan dulu daun-daunnya, kemudian kalau ketinggiannya tidak sesuai dengan persyaratan itu akan dikembalikan atau dicek. Gitu Mami ya. Beda ya dengan kita yang langsung makan sendiri. Kalau kita makan sendiri daun bawahnya tuh kan pasti kita ikutin masak Iya, ya. kita nggak Kalau supermarket syaratnya tadi tangkap aku daun nggak boleh kuning, daun lembaga yang katanya di bawah-bawah daun utama itu harus dihilangkan, terus nggak boleh tua ya, ketuaan tuh nggak boleh. Gitu. Kalau dipanen dalam usia muda ini mungkin rasanya Iya, juga lebih akan sip asik ya. Alhamdulillah keren banget teman-teman, di sini bisa menjadi sumber pendapatan dari warga sekitar. Berkah banget, Masya Berkah Allah. banget. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang di perkotaan yang tidak punya lahan luas bisa bertanam dengan cara hidroponik. Tetap ikutin kisah-kisah inspirasi Bun Ar dan Mami Ike ya. Jangan kemana-mana. Ya.